Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayuhal ikhwani jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nikmat yang saat ini dianugerahkan kepada kita semua saat ini dapat kita gunakan untuk kebaikan di dalam menempuh ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kedua kalinya salawat dan salamnya Allah semoga tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita ikuti ajarannya. Harapan kita dengan kita mengikuti ajarannya, mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Allahumma amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali. Seperti biasa kita belajar bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua di dalam kita belajar, dan tentunya mudah-mudahan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah bosan memberikan nikmat kepada kita semua. Sehingga saking banyaknya nikmat tersebut, kita ini tidak dapat untuk menghitung satu persatu nikmat tersebut. Oleh karenanya, ketika kita menunaikan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah bentuk kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Begitu karunia banyak dianugerahkan kepada manusia, akan tetapi kadang manusia mengingkari dari karunia tersebut. Maka dalam hal ini perlu kita koreksi bersama bagaimana kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang berpikir yang namanya bersyukur itu ketika menerima nikmat yang besar, seperti mendapat keuntungan dari dagang, jual beli,
mendapat keuntungan ketika panennya melimpah ruah, mendapat keuntungan yang lain. Padahal di lain itu semua nikmat yang Allah berikan begitu banyak, sehingga manusia tak menyadari dari kita bernafas pun itu adalah sebuah nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Kalau kita bersyukur, maka nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kunci kita menjadi orang yang bersyukur adalah kita senantiasa bisa melihat, menilai, merasakan terhadap apa yang telah dianugerahkan oleh Allah tanpa melihat besar kecil yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada diri kita. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'atum min sa'adatil mar', 4 perkara merupakan bagian daripada keberuntungan seseorang. Pertama, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antakuna zaujatuhu salihatan. Pertama, seseorang yang memiliki istri yang salihah. Manusia itu sangat beruntung ketika mempunyai istri yang solihah. Seorang lelaki yang punya istri solihah tentu itu adalah keberuntungan yang sangat luar biasa. Walaupun terkadang laki-laki kebanyakan memilih cantik, kemudian mengesampingkan akhlak. Tetapi di sini keberuntungan yang diraih oleh seorang laki-laki, tanda keberuntungan adalah ketika seorang laki-laki itu memiliki istri yang solihah. Kenapa? Karena seseorang yang memiliki istri yang solihah, dia taat kepada dirinya, dia patuh kepada dirinya, dia taat terhadap perintah agama, taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan taat kepada perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang dilakukan diabdikan kepada sang suami itu bentuk untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini adalah keberuntungan seorang suami manakala memiliki istri yang solihah. Dan ini perlu kita sadari bersama, diakui dan tidak diakui. Ternyata ketika kita ingin mencari seorang wanita yang cantik, ternyata tidak sedikit, banyak. Tetapi ketika kita mencari, ingin memiliki seorang istri yang solihah, berakhlak mulia, berhati yang mulia, berjiwa yang mulia, itu sangat sulit. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan 4 keberuntungan yang diraih oleh seseorang, yakni yang pertama, seorang suami memiliki istri yang solihah. Istri yang solihah tidak akan memaksa suami di atas kemampuan seorang suami. Tidak meminta sesuatu yang sang suami tidak mampu. Istri yang solehah tidak akan memandang melihat tetangga sebelah. Tetangga sebelah punya ini, punya itu. Suami bisa beli ini, bisa beli itu. Tidak pernah menuntut. Karena apa? Karena dia tahu suami kemampuannya segini. Suami ukurannya terbatas dan sebagainya. Penghasilannya tidak sama. Karena itu adalah bentuk syukur seorang wanita yang solihah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda ketika seorang suami punya istri yang bukan solihah, tetangga punya ini, dia belum. Maka dia akan berkata kepada suaminya, itu tetangga kita beli ini, beli itu, ngapain kita dan sebagainya. Nah, ini sebuah
persoalan yang nantinya akan memicu keretakan dalam sebuah rumah tangga, akan memicu tidak kenyamanan pada seorang suami manakala seorang istri tidak sholihah. Maka sangat beruntung ketika seorang suami memiliki istri yang sholihah. Mungkin ketika masih muda banyak orang berpikir, wah punya istri yang penting cantik, yang penting cantik. Tapi kalau kita berpikir ke arah yang lebih panjang, maka ternyata kita memilih istri tidak cukup cantik, tetapi akhlak yang mulia, hati yang mulia, disitulah sangat menentukan kehidupan kita kepada yang lebih baik. Punya istri yang solihah dengan memiliki istri yang bukan solihah itu dapat dirasakan dalam kenyamanan dalam berkeluarga. Maka kalau orang memiliki istri yang solihah, itu adalah nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita syukuri, ketika kita punya istri yang solihah, itu adalah nikmat yang luar biasa. Yang dengan istri yang solihah itu akan mampu menghantarkan diri kita kepada kehidupan yang lebih baik. Dapat menata bagaimana hidup secara agama, bagaimana kita menata hidup bertetangga agar kehidupan kita itu kehidupan yang dapat menenteramkan jiwa, yang dapat melahirkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa auladuhu abraron, yaitu seseorang yang memiliki anak yang baik. Dalam sebuah rumah tangga, ketika sudah memiliki istri yang solihah, kemudian lahirlah anak yang solih dan solihah, disitulah merupakan keberuntungan yang dianugerahkan oleh Allah kepada diri kita. Bagaimana tidak? Karena anak yang solih, anak yang baik itu adalah merupakan sebuah tabungan buat kita semua kelak, di mana pada saat kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak yang kita tinggalkan, anak itu anak yang soleh, tentu ketika kita meninggal, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan-kebaikan yang di waktu kita hidup kita tanamkan kepada anak kita, disitulah akan mengalir pahala selama pahala itu, amal itu dikerjakan oleh si anak tersebut. Nah, maka ketika seseorang memiliki anak yang soleh, anak yang baik, maka ini adalah merupakan penyelamat bagi diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwani rahimakumullah. Dan anak yang baik itu, anak yang baik itu juga menenteramkan hati kita orang tua. Kalau kita punya anak yang baik, hati kita ini merasa tentram. Hati kita ini merasa nyaman. Pandangan mata kita itu merasa sejuk. Karena apa? Kita senantiasa dapat melihat kebaikan-kebaikan itu ada pada diri si anak kita. Beda dengan kalau seorang memiliki anak yang bukan baik, yang tidak solehah, yang tidak solih, tentu di situ hanya akan merisaukan, di situ hanya akan membuat diri kita rugi, di situ hanya akan menjadikan diri kita itu susah, bahkan lebih dari itu kita semua akan menanggung dari akibat apa yang dilakukan oleh si anak tersebut. Nah, kemudian ketika kita ingin memiliki anak yang solih, anak yang solihah, maka kita tidak cukup hanya punya keinginan belaka, tanpa kita berupaya, tanpa kita berusaha, tanpa kita bekerja keras. Kita harus ada upaya bagaimana anak itu menjadi anak yang soleh,
Kita harus bekali ilmu agama yang kuat, pondasi akidah yang kuat, pendidikan agama yang kuat, syariat agama yang kuat, agar kelak anak kita itu bertumbuh dewasa menjadi orang yang berhati syariat Islami, yang berhati akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kadang orang tua itu main gampang, kepengin anak yang soleh, kepengin anaknya baik, kepengin anaknya yang rajin, tanpa kita berupaya berusaha keras, tanpa kita memberi contoh tauladan yang nyata, hanya punya keinginan belaka. Sehingga ketika anak itu bukan menjadi anak yang baik, tidak menjadi anak yang soleh, orang tua itu gampang bicara, bocah beler, bocah angel, bocah dan sebagainya. Maka di sini ini menjadi koreksi kita bersama, menjadi bekal kita bersama. Ketika kita ingin punya anak yang baik, maka usaha keras kita mendidik, membekali ilmu agama, memberi contoh teladan yang baik. Ketika itu kita arahkan kebaikan, maka di situ pula kita harus mencontohkan kebaikan tersebut. Kalau kita ingin anak sergap ngaji, maka kita sebagai orang tua harus memberi contoh ngaji. Ketika kita ingin anak kita sholatnya rajin, tidak pernah ditinggalkan, maka orang tua harus memberi contoh sholat itu ditunaikan, jangan pernah ditinggalkan. Itu yang kedua. Ayuhal ikhwani rahimakumullah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khulata'uhu sholihin. Punya sahabat, bergaul, berteman dengan orang yang baik. Keberuntungan seseorang itu manakala seseorang itu memiliki seorang teman yang baik, bersahabat dengan orang yang baik, berteman dengan orang yang baik. Kenapa itu merupakan sebuah keberuntungan? Karena jika kita punya sahabat, punya teman dekat yang baik, tidak menutup kemungkinan di saat kita punya persoalan, di saat ada sebuah persoalan yang menyempitkan hati kita, ketika kita datang kepada dirinya, tentu solusi yang diberikan adalah solusi kebaikan. Karena apa? Teman yang kita miliki teman yang soleh. Coba kalau kita punya teman yang tidak soleh, teman kita tidak baik, ketika pikiran kita ruwet, ketika hati kita sumpek, kita datang, wah pikiran sumpek, hati peteng dan sebagainya. Ini gimana? Tentu teman kita mengarahkan yang tidak benar. Minum aja misalkan, judi bewis dan sebagainya. Itu tidak menutup kemungkinan. Orang ada duit, pasang nomor baik. Tentu yang terjadi seperti itu. Beda dengan kita punya teman yang soleh. Ketika kita curhat, ketika kita bercerita perihal persoalan yang kita alami, tentu teman kita akan memberikan solusi. Ya, coba sholat malam, ya, coba sholat tahajud, minta kepada Allah, minta petunjuk, minta perlindungan, dan seterusnya. Yang pada akhirnya ketika saran itu disampaikan kepada diri kita, saran itu masuk kepada hati kita, hati akan menjadi tenang, pikiran kita menjadi tentram, sehingga kita menemukan titik daripada penyelesaian sebuah permasalahan. Masalah apapun, entah masalah itu berkaitan dengan rumah tangga, apalagi berkaitan dengan rumah tangga, ketika ada sebuah persoalan yang di situ menyangkut permasalahan rumah tangga, kemudian kita datang kepada teman yang teman itu bukan teman yang baik, tentu teman itu akan mengatakan tinggal baiklah, golet maning. Ya, pasti akan berkata seperti itu. Tapi ketika kita punya teman yang baik, tentu teman itu akan mencarikan solusi. Apa masalahnya? Apa permasalahannya? Mungkin perlu ada nasihat, mungkin
perlu ada solusi yang seperti ini, pihak keberapa dan sebagainya. Itu jika kita punya teman yang solih, teman yang baik. Terlebih jika teman itu adalah teman yang memiliki ilmu agama, tentu solusi yang dikeluarkan, yang disampaikan, tentu solusi yang tidak lepas dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Yaitu seseorang yang memiliki pekerjaan usaha di negaranya sendiri. Ini adalah keberuntungan. Terlebih ada di desa sendiri, terlebih ada di lingkungan sendiri. Itu lebih baik karena di situ suatu hari kita bisa ngumpul, suatu saat kita bisa bertemu dengan anggota keluarga, dengan istri, dengan anak dan seterusnya. Ini adalah merupakan keberuntungan yang dapat diraih oleh seseorang yang di situ akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwani rahimakumullah. Maka sekali lagi, di dalam kita mensyukuri atas semua nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita ini, kita jangan sekali-kali memandang besar kecilnya sebuah anugerah. Itu tadi, kita punya istri yang solihah, punya anak yang baik, punya teman yang baik, punya rizki di wilayah sendiri, di negaranya sendiri. Itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita syukuri karena itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayuhal ikhwani rahimakumullah. Kalau kita tidak mensyukuri atas nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu di situ kita akan kufur. Di situ kita mengingkari atas semua nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begini, ketika manusia kebanyakan itu, ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa ujian, ketika ditimpa sebuah kehinaan, kesakitan dan lain sebagainya, manusia itu baru akan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia ketika ditimpa musibah, manusia ketika ditimpa ujian, ketika ditimpa kepahitan, diberi kepahitan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia itu akan menadahkan tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika musibah itu berganti, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang begitu banyak, maka manusia itu akan berkata, ini terjadi, ini aku dapatkan karena semata-mata kemampuanku, semata-mata karena kelincahanku, karena ilmuku dapat meraih ini semua. Manusia akan berkata seperti itu. Padahal itu adalah hanya fitnah, itu adalah ujian yang suatu saat akan dapat diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi manusia tidak menyadari hal itu. Ketika manusia ditimpa kefakiran, ketika manusia diberi oleh Allah cobaan, panen gagal, panen tidak berhasil, tanamannya dimakan ulat semua misalkan. Manusia itu akan memohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika manusia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hasil panennya melimpah, harganya juga lumayan, hasilnya juga banyak, manusia itu akan berkata, ini karena saya pakai metode ini. Ini saya karena menggunakan resep yang seperti ini. Sehingga yang tadinya panennya yang satu pohon itu dapatnya 1 kilo. Saat ini dengan metode yang saya pakai dapat 2 kilo. Jadi keberhasilan ini adalah semata-mata karena keuletan saya,
kepandaian saya, karena kemampuan saya. Sudah menghilangkan daripada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Ya. Maka ini tidak patut ketika ini dilakukan oleh seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza masal insana dzurrun da'ana. Ketika manusia ini ditimpa keburukan, ditimpa musibah, manusia baru berdoa mengangkat kedua tangannya kepada Allah, memohon, ya Allah, angkatlah musibah ini, angkatlah derita ini, angkatlah kepahitan ini, angkatlah persoalan ini ya Allah. Itu manusia. Kebanyakan manusia itu seperti itu. Ketika ditimpa kesusahan, kesulitan, dia baru menadahkan tangan memohon, ya Allah, angkatlah musibah ini. Ya Allah, angkatlah derita ini. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma idza khawwalna ni'matan minna." Ketika musibah itu aku ganti, aku beri nikmat. Musibah itu aku angkat, aku hilangkan, kemudian aku beri manusia itu nikmat-nikmat yang begitu banyak. Qala innama utituhu ala ilmin. Ini aku dapatkan hanya semata-mata karena pengetahuanku. Ya. Ketika musibah itu terangkat, musibah itu hilang, derita itu hilang, maka manusia itu mengatakan ini adalah jeripayahku sehingga derita ini hilang. Aku kaya ini semata-mata karena kerja kerasku, semata-mata karena kerja yang aku miliki, aku menjadi direktur, aku menjadi apa dan sebagainya. Sudah menghilangkan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menghilangkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal hiya fitnah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Padahal itu semua adalah fitnah, ujian. Saat ini kaya, satu hari bisa hilang. Saat ini kaya, 2 bulan bisa hilang. Saat ini kaya, kapanpun waktunya Allah bisa cabut, Allah bisa hilangkan kekayaan tersebut. Akan tetapi di situ manusia tidak menyadari. Oleh karenanya, nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika musibah itu datang, coba kita belajar dalam hati kita, kita bisa menyikapi dengan kesabaran. Apabila Allah melimpahkan nikmat, maka cobalah nikmat itu kita syukuri dengan kita mengamalkan, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.